mohon maaf kalau kita tidak niatkan ya Pak, 23.712.000 kan nggak akan terkumpul Pak. Betul ya Pak sebenarnya? Betul ya kalau kita tidak niatkan. Ini kan lumayan, nanti ada kembalinya Bapak 23 juta. 23.712.000 rupiah, 12 ribunya pun nggak akan hilang Pak. Jadi 100% tanpa potongan. Gitu Pak Sainun. Bapak dapat perlindungan, tapi uang Bapak terjaga Pak Sainun. Jelas ya Pak. Tapi tanpa Bapak pinta, tanpa Bapak konfirmasi, itu kembali lagi ke rekening tabungan Bapak. Dengan 247.000 rupiah, Galen yakin mungkin Bapak sangat tidak keberatan. Karena kalau kurang lebihnya kan per harinya 7.000 rupiah Pak. Kalau Bapak makan aja kan sehari 100 ribuan Pak Sainun, betul ya? Apalagi kalau Bapak ke biaya parkir, betul ya Pak Sainun ya? Betul ya? Tapi ini 7.000 rupiah aja Pak. Bapak dapat manfaat programnya, uang Bapak terjaga Pak Sainun. Gitu Pak Sainun. Jelas ya Pak Sainun ya? Jelas. Jelas ya. Jadi mohon maaf belum minat sama sekali sampai ke situ. Soalnya planning saya untuk asuransi belum tergambarkan sampai ke situ. Mohon maaf. Baik Bapak, gini. Mohon maaf ya Pak ya. Galen sangat mengerti Pak Sainun ya. Mungkin Bapak Galen sangat mengerti di sini dan sangat bisa memahami alasan Bapak merasa tidak butuh asuransi Pak Sainun. Ya, mungkin hal itu karena Bapak memiliki banyak aset, atau mungkin Bapak saat ini banyak aliran pemasukan, Pak. Itulah sebabnya Bapak mungkin merasa tidak membutuhkan asuransi. Namun demikian, Pak, tugas saya adalah melindungi hal yang pasti dalam hidup ini. Yaitu satu hal yang pasti dalam hidup ini, Pak. Ya, pasti kita semua akan meninggal dunia. Kita akan tiba di tujuan yang sama, Pak. Yaitu kehidupan setelah meninggal, Pak Sainun. Ini sebenarnya bukan hal yang ingin kita bahas loh Pak. Akan tetapi itu kenyataan Pak Sainun. Dan itu adalah kepastian. Pasti kita semuanya akan menghadap Sang Pencipta kita Pak. Ya. Pak, saya ingin mengajukan satu pertanyaan nih untuk Bapak. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk Bapak Sainun nih. Apa yang terjadi kepada keluarga Bapak pada saat Bapak tidak ada lagi di dunia ini Pak Sainun? Gimana tadi? Ya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan nih untuk Bapak Sainun ya. Apa yang terjadi kepada keluarga Bapak pada saat Bapak tidak ada lagi di dunia ini? Ya, untuk kedepannya sih, insya Allah ada usaha lain ada. Baik, gini Pak, baik. Apalah yang terjadi pada saat Bapak tidak ada lagi di dunia ini Pak Sainun? Adalah keluarga Bapak mulai menyatukan aset-aset dan bisnis yang Bapak tinggalkan Pak Sainun. Mereka cari cara untuk memanage semua itu ya Pak. Dan biasanya itu tidak mudah. Apalagi katakanlah belum melakukan kaderisasi atau ahli skill knowledge tentang bisnis atau aset-aset Bapak. Mereka memanage semua itu mungkin hal yang baru buat mereka Pak. Nah kenapa tidak kita sederhanakan saja jalannya Pak Sainun? Jadi proses untuk mereka kita sederhanakan saja. Mengapa? Kita tidak memastikan mereka tidak perlu khawatir soal keuangan, Pak. Karena yang mereka butuhkan tadi, Pak, uang, Pak Sainun. Mereka tidak butuh aset, Pak. Karena setiap orang itu bergantung pada uang, bergantung pada penghasilan, Pak Sainun. Jadi akan disadari, dalam satu kejadian tadi ternyata yang terpenting itu bukan aset ya, Pak. Ya, tapi yang terpenting itu adalah uang. Cash is king ya, Pak Sainun. Contoh nih, Pak, seperti corona saat ini nih, Pak. Seperti wabah corona saat ini. Orang yang punya uang itu lebih tenang hidupnya Pak dibandingkan yang punya aset Pak Sainun. Karena seperti corona ini orang mau jual aset susah Pak. Ya, mau bisnis juga susah ya Pak. Betul ya. Jadi cash is king Pak Sainun. Nah memastikan Bapak memiliki penghasilan sehingga keluarga Bapak bergantung pada itu bukan aset Pak. Jadi tidak ada orang yang menggantungkan dirinya pada aset. Tapi semua orang menggantungkan dirinya pada penghasilan Pak Sainun. Ya, tugas saya dari penghasilan. Nah, balik lagi musim kayak gini kalau penghasilan pas-pasan minim ya soalnya juga corona kayak gini juga masih belum terprediksi Pak, masih belum terprediksi ujungnya itu sampai gimana, maksudnya new normalnya itu sampai gimana itu kan juga belum tahu. Nah, balik laginya ke situ lagi Pak. Ya, makanya Pak, ini kita menghindari kebangkrutan lebih dalam lagi. Kecuali ya Pak, mohon maaf, kalau untuk program ini nggak ada nilai pengembalian. Boleh Bapak pertimbangkan kembali, sama aja uang hilang Pak Chandra. Betul ya Pak Chandra ya? Tapi kan enggak Pak. Tugas saya di sini memastikan mereka memiliki penghasilan yang liquid, yang bisa dicairkan kapan saja. Artinya, penghasilan yang rutin mereka terima Pak.
Itulah tujuan asuransi Pak, yaitu memastikan bahwasanya keluarga Bapak memiliki penghasilan berkelanjutan untuk melanjutkan hidup dengan gaya hidup yang sesuai dengan gaya hidup saat ini yang keluarga Bapak jalanin. Itulah yang saya lakukan Pak. Jelas ya Pak Senennya? Ya. Jadi saya hanya menggantikan penghasilan Bapak. Aset Bapak adalah tugas Bapak, yang mana menjadi alasan Bapak untuk bekerja keras membangun aset tersebut. Sebaliknya Pak, tugas saya adalah memastikan bahwasanya aliran penghasilan tidak akan pernah berhenti. Bahwasanya saya melindungi hal yang pasti dalam hidup ini Pak. Walaupun tadi katakanlah Bapak tidak ada di dunia ini, itu adalah hal kepastian Pak. Ya. Tapi penghasilan Bapak tetap berkelanjutan kepada keluarga Bapak yang Bapak cintai. Gitu. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah menyiapkan penghasilan yang berkelanjutan kepada keluarga Bapak pada saat Bapak tidak ada lagi di dunia ini Pak? Gitu. Makanya. Iya, insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya Pak ya. Nah makanya Pak, tujuan kami di sini Pak untuk menghindari nasabah lebih bangkrut lagi Pak Senen. Bukan untuk membantu finansial keuangan Bapak, bukan Pak. Dengan premi 247.000. Mungkin kalau Bapak bisa lihat asuransi dimanapun, itu preminya di atas rata-rata Pak Zainun. 300.000. Dengan Bapak usia semakin bertambah, premi Bapak semakin naik, pembayaran Bapak semakin meningkat Pak, semakin naik. Kalau ini kan Bapak tetap selama 8 tahun. Penghasilan Bapak bertambah, usia Bapak bertambah, tetap 247.000 tidak ada kenaikan Pak, selama 8 tahun Pak, gitu. Karena kan kedepannya pasti kan setiap tahun kan gaji naik ya Pak, mohon maaf ya Pak. UMR kan pasti naik. Semakin usia Bapak bertambah, penghasilan Bapak bertambah, ya tetap 247.000 tidak ada kenaikan Pak. Iya, apalagi kan uangnya tetap kembali. Dengan seiring gaji naik, otomatis juga kebutuhan naik Pak. Apalagi juga tambah anak, aduh hamsong wes. Nah, makanya Pak, kita memanage keuangan Bapak. Yang tadinya Bapak punya rencana, Bapak sudah berkeluarga Pak Zenon? Sudah. Sudah berkeluarga, sudah punya istri artinya ya Pak Zenon ya? Betul ya? Alhamdulillah ya Pak, tapi sudah punya putra putri Pak? Gimana? Sudah punya putra putri Pak Zenon? Belum, baru tahun. Belum ya. Nah, makanya gini Pak, Bapak kan sudah punya rencana ke depannya nih untuk punya baby ke depannya. Bapak kan sudah berkeluarga ya Pak. Artinya gini, jangan sampai rencana kita ke depannya, ketika kita sudah terjadi risiko, malah sia-sia Pak. Gitu, malah kita pakai tabungan Bapak yang tadinya kita punya rencana ke depannya untuk misalkan kelahiran putranya kita atau putrinya, untuk biaya kebutuhan ke depannya ketika Bapak ada risiko, apalagi kan Bapak kontraktor Pak. Gitu, ketika Bapak ada risiko, ya Pak, yang repot kan pasti pasangan juga Pak. Yang tadinya Bapak punya rencana ke depannya malah sia-sia semuanya Pak, malah berantakan Pak. Dengan Bapak hanya sisihkan uang recehnya Bapak, Rp7.000 per hari, tapi melindungi jiwanya Bapak dengan keluarga Pak. Karena manfaat ahli warisnya kan untuk istri juga. Gitu Pak. Jadi keuangan Bapak ke depannya tetap nyaman. Karena kan kita tujuannya untuk menjaga kenyamanan Bapak dalam aktivitas sehari-harinya Bapak. Gitu maksudnya Pak Seno. Jangan sampai ketika Bapak ada risiko, Bapak malah pakai tabungan Bapak kan berkurang Pak. Apalagi Bapak karyawan ya Pak Senon, betul ya Pak Senon ya. Kita selaku karyawan, ketika kita tidak bekerja kan pemasukan semakin bertambah. Karena pemasukan semakin berkurang, pengeluaran bertambah Pak Senon. Ketika kita terjadi risiko kan, artinya kan pemasukan kita berkurang Pak, pengeluaran bertambah untuk bayar rumah sakit, untuk yang menemani Bapak di rumah sakit, untuk biaya transportasi kan tetap mengeluarkan Pak. Walaupun Bapak sudah punya BPJS katakanlah nih Pak. Bapak sudah punya BPJS, Bapak merasa aman nih. Ketika Bapak ada risiko, tetap Bapak harus keluarkan uang pribadi Pak. Untuk kebutuhan lain Pak. Makanya kita menghindari hal itu Pak. Menghindari kebangkrutan yang lebih dalam lagi Pak Soinun. Jelas Pak Soinun ya. Gitu. Nah makanya untuk program ini tidak ada nilai kerugian untuk nasabah Pak Soinun. Menurut Bapak nih Pak, untuk program ini ada yang dirugikan tidak untuk nasabah? Mohon maaf. Ya, enggak. Kurang jelas Pak suaranya, mohon maaf. Kurang jelas Pak suaranya. Kenapa? Ini kan memang Mohon maaf Pak suaranya kurang jelas. sakit kan terus ada biaya premi juga. Iya, preminya ada Pak. Memang 200 semua program asuransi pasti ada preminya Pak Zainun gitu. Nah, tapi kan uang Bapak nggak mana-mana. Itu lagi Pak, yang tadi saya bilang tadi. Untuk kebutuhan perorangan kan juga kita kan saling manjang memang kelihatannya enak kan gitu. Cuma kan untuk perorangan kan juga nggak tahu Pak. Kan gitu. Gimana? Atau gini aja Pak, ini kan yang 247.000 itu kan yang ekonomis kita berikan untuk Pak Soinun ya Pak.
Bukan keberatan sih Pak, takutnya kan Bapak mengganggu keuangan ke depannya Pak Senen gitu ya Pak Senen Chandra ya. Walaupun nanti Bapak terima kembali lagi sih Pak Senen. Ya. Kalau ini masih banyak terang-terang gitu. Mohon maaf sebelumnya Suaranya kurang jelas Pak, mohon maaf.